Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munzal Ghafari dengan NIM B11 2021 07121. Kami akan melaksanakan tugas dari uh, mata kuliah Pancasila yang dan kami akan mengambil tema Pancasila sebagai sistem etika. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya mengangkat. Yang pertama yaitu etimologi. Etimologi adalah etika berasal dari kata ethos atau dari bahasa Yunani dalam bentuk tunggal artinya pandang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain. Dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu yang tentang kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika adalah moral. Berasal dari bahasa Latin mores, artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan sebagai arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Etika lebih baik atau lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruknya. Kata yang juga sering dipakai adalah etiket atau artinya sopan santun. Sehingga ada perbedaan antara etika dan etiket. Next, selanjutnya adalah norma-norma tersebut meliputi ada beberapa. Yang pertama, norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruknya. Dalam kapasitasnya ini, maka nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam norma-norma moralitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum suatu sistem peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka nilai-nilai Pancasila telah merupakan suatu cita-cita manusia moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praktis. Selain merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral, maupun norma hukum dalam kehidupan bernegara maupun kebangsaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faturil Ahmanuddin dengan NIM B11 2021 07403 akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang: metafisika atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua kelompok bahasan, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalkan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden dan sebagainya. Filsafat teoritis juga berkaitan arah dengan hal-hal yang bersifat praktis karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupan.
Lanjutannya, etika merupakan cabang dari filsafat aksiologi mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia. Etika juga berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Menurut Gajah Dewantara, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia teristimewa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Menurut W. Frankena, etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pikiran kefilsafatan tentang moralitas. Menurut W. Lilly mengatakan, etika sebagai ilmu pengetahuan normatif bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, apakah baik atau buruk, benar atau salah. Etika sebagai cabang filsafat sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional menentukan mengenai terwujudnya sikap dan perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriasa Ramadan dengan NIM B11 2021 07395. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral dan moralitas. Moral pertama, guna memahami etika, makna perlu membedakan dengan moral. Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Dua, sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk peraturan pemerintah yang diwariskan serta turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Tiga, moral menyangkut nilai dan norma bagaimana seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Empat, memberi petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Lima, tujuan akhir diwujudkan dalam pelaksana suatu perbuatan. Perbuatan dikehendaki karena mempunyai nilai. 6. Terakhir, nilai moral tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Moralitas. 1. Moralitas kata dasarnya memiliki arti sama dengan moral, tetapi moralitas agak lebih abstrak. 2. Moralitas adalah sifat atau keseluruhan norma nilai yang berkenan dengan baik dan buruk. 3. Pengertian tentang baik dan buruk merupakan suatu hal yang umum, sehingga dapat dikaitkan bahwa moralitas merupakan bahwa suatu fenomena manusiawi yang universal, karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia. Yang terakhir, moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial, kesadaran individu berperan besar dalam moralitas yang secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disananda Ariko Chandra dengan NIM B11 2021 07038. Baik, saya akan membacakan tentang lanjutan. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi dalam konteks ini. Peranan etika sangat penting. Etika membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas etika. Bermaksud orang yang bertindak sesuai dengan moralitas karena tindakan itu memang baik baginya. Apabila secara sadar ia bertindak sebagaimana yang diperintahkan oleh moralitas karena hal lain dengan mempunyai alasan rasional dan berdasarkan pertimbangan tentang hal itu, walaupun bertentangan dengan moralitas, adalah baik baginya. Misalkan dalam KUHP pidana pasal 51 ayat 1, orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu tidak akan dipidana. Menurut undang-undang yang berlaku, membunuh orang dilarang, tetapi apabila Anda menjadi anggota militer yang sedang beroperasi di bawah pimpinan seseorang komandan, kemudian komandan Anda memberi perintah aba-aba untuk menembak dan pada saat itu Anda menembak orang sampai mati, maka Anda tidak dapat hukum karena perbuatan tersebut hanya untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan atasan yang berhak untuk itu. Kelanjutan,
Etika membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas selalu bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan dan tanggung jawab adalah kondisi sadar bagi pengambilan keputusan. Etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Artinya, etika selalu menyangkut manusia dari dalam, dari kerohaniannya. Nilai dan norma moral sudah terinternalisasi dalam diri, dalam hati nurani. Tidak merugikan hak orang lain, muncul dari suara hati memainkan peran yang sangat sentral. Dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai etika. Etika sendiri mempunyai sistematika etika. Dalam sistematika etika terbagi menjadi dua, ada etika umum dan etika khusus. Etika umum pengertiannya adalah mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam etika sendiri ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, kerakyatan, dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Mijanarko dengan NIM B11-2021-06909. Kami akan melaksanakan tugas matkul Pancasila dengan kelompok N703 dengan mengambil tema Pancasila sebagai sistem etika. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yakni tentang lanjutan tadi, etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajibannya terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup di masyarakat. Juga menyangkut kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama dengan lingkungan. Etika sosial membicarakan juga norma-norma moral seperti etika keluarga, profesi, politik, atau etika lingkungan hidup. Etika deskriptif yang berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia. Apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Selanjutnya etika normatif, yakni berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia, apa yang seharusnya diambil, apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, memberi nilai dan himbauan untuk bertindak seharusnya berdasarkan norma-norma. Sekian dari saya, terima kasih.